dan altar. Lalu imam ke kursi pemimpin. Perayaan Ekaristi dimulai dengan perarakan masuk sebagai ritus pertama dan ritus pembuka. Penghormatan altar dan tanda salib adalah ritus kedua dan ketiga. Sedangkan lagu pembuka berfungsi untuk mengiringi perarakan masuk. Karena hanya berfungsi sebagai pengiring perarakan masuk, maka tidak perlu untuk menyanyikan semua ayat dalam lagu pembuka. Hendaknya diperhatikan bahwa ketika imam dan para petugas sudah sampai di altar, maka ayat selanjutnya tidak perlu dinyanyikan lagi. Tujuan utama dari seluruh bagian ritus pembuka adalah untuk mempersatukan umat dan mempersiapkan umat untuk mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian dan merayakan Ekaristi dengan layak. Pedoman umum misalnya Romanum nomor 46. Dalam ritus inilah umat dipersatukan satu sama lain dengan gereja sedunia, bahkan dengan Allah. Dengan demikian, umat berhimpun di bawah pimpinan Kristus. Sejarah tentang perarakan masuk baru muncul pada abad keempat, pada masa Kaisar Konstantinus sekitar tahun 3013 Masehi. Munculnya kebutuhan akan perarakan masuk karena Sang Kristi dibangun di depan gereja, sehingga para pelayan liturgi berarak dari depan gereja menuju altar. Demikian katekese pada hari ini, dan minggu depan nanti kita akan memahami 3 cara untuk perarakan masuk.
Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Hanya percaya saja, berserah penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Di hari Minggu biasa yang ke-12 ini, kita jajal di gereja pertama-tama untuk makan dari sumber kehidupan, yaitu sendiri yang dimakan rohani kita, yang akan bawa kita kepada kehidupan kekal. Sebagai umat beriman, kita ingin menimba kekuatan baru dari Tuhan, yang begitu mengasihi dan kita dalam karya-karya dan penebusannya. Kita percaya bersama Yesus kita selamat, bersama dirinya kita akan memulai kehidupan bersama dengan Tuhan. Malah kita awal sekali pada hari ini dengan bersyukur anugerah Tuhan, dan juga kita bersama-sama dengan anak muda Katolik pada hari ini juga bersyukur atas anugerah Tuhan pada kita. Semoga mereka semakin bersemangat hidup gereja, berbagian juga dalam hidup bersama kita semuanya. Kita dukung karya-karya gerakan mereka menjadi gereja yang muda, gereja yang bersemangat dalam kehidupan ini. Kita sekali hari ini dengan pertama-tama mengenal dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, seringkali kami mencari Engkau, tergerak oleh kepentingan dan keinginan kami sendiri. Tapi Engkau hanyalah memberikan sajanya tanda, Yesus Putramu, rezeki kehidupan kekal. Kami mohon bukalah mata hati kami agar dapat memahami dan imaninya. Kami juga berdoa bagi orang muda Katolik yang hari berkumpul untuk memuji nama-Mu.
Semoga Engkau memberikan kekuatan, keteguhan, semangat bagi mereka untuk membuka hatinya menghadap gereja dan sama kami berkuasa hingga sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gurun Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kami akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gunung suatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, "Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakanlah kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit.
menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, ke gunung-gunung yang ia rebut dengan tangan kanannya. Tuhan memberi mereka roti. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu, kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun,
seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu banyak anugerah rahmat yang pada kita masing-masing, dalam kesehatan, perjumpaan dengan banyak orang yang mampu mendewasakan kita dalam kehidupan bersama. Sama itu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bersama dengan orang muda Katolik pada hari ini kita mengawali misa di masa PPKM ya. Di masa yang tidak mudah memutuskan suatu keputusan untuk mengadakan Ekaristi. Namun saya yakin bahwa semua ini kita akan menimba, yaitu menimba makanan rohani yang akan menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Makanan dan minuman memang bagian dari kita. Anak muda sekarang lebih senang nongkrong di kafe-kafe untuk makan dan minum berjam-jam lamanya ya. Kopi sak cangkir iso 6 jam di kono ya. Mbok dolan opo gak ngerti ya. Bisa lama di situ juga. Makan dan minum memang merupakan suatu bagian kebutuhan mendasar bagi manusia. Makan dan minum bukan hanya sekedar membuat kenyang, tetapi memberi energi kepada kita agar kita dapat bekerja, dapat berkarya, dalam melakukan apa saja seperti yang kita inginkan dan kita maui. Pada kasih, dalam Injil hari ini dan juga dalam bacaan pertama dikisahkan tentang bagaimana orang Israel ketika di padang gurun mereka kelaparan dan marah dengan Musa sehingga Allah memberikan mana atau makanan pada mereka sampai kenyang. Demikian juga dalam Injil dilukiskan bahwa orang Israel juga menyertai Tuhan Yesus, yaitu supaya mendapatkan makanan. Ketika mereka menerima makanan, ketika mengadakan penggandaan roti 5.000 menyaksikan banyaknya, dan mereka makan kenyang, sekarang mereka menyertai Yesus dengan tujuan yang sama, supaya mendapat makan dari Tuhan Yesus. Kebanyakan makan juga membuat kita tidak nyaman ya. Wong Jawa ngomong kemelekaran ya. Kebanyakan makan tuh kayaknya banyak kembung lalu dikerok dengan entong gitu biasanya kan. Nah, dikerok gitu supaya kurang makan juga membuat kita lemes sehingga tidak bekerja apa-apa. Salah makan dari banyak penyakit ya. Macam-macam penyakit karena kebanyakan makan juga yang salah juga. Nah, lalu apa yang membuat kita sehat dari makanan yang kita makan itu? Bukan hanya sehat tetapi juga menjamin kita untuk memperoleh hidup kekal dengan makanan yang kita makan. Terima kasih. Dalam bacaan Injil ditegaskan dua hal ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Bekerjalah. Benar-benar suatu aktivitas, tindakan. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan kita maui dalam kehidupan kita. Maka bekerja merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai mata pencaharian
atau mencari nafkah supaya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di masa pandemi ini, di masa PPKM, kalau kita lihat di televisi atau baca koran dan sebagainya, banyak susah orang mencari uang ya. Belum lagi dioprak-oprak Satpol PP dan sebagainya ya. Sehingga orang yang baru memulai membuka warung jam 5, jam 8 sudah buyar semuanya. Dan mereka mau makan apa? Itu yang terjadi, Pak Saudara. Sehingga kesulitan itulah yang mungkin membuat orang harus bekerja. Latar belakangnya bahwa orang datang kepada Yesus karena apa? Karena Yesus memberi mereka makanan. Tanpa bekerja pun mereka makan ya. Jadi ketika Yesus mengadakan penggandaan roti, 2 ikan dan 5 roti itu membuat mereka bahagia. Kalau gitu saya akan kemana-mana ikut Yesus, pasti ada mujizat, tidak usah nyambut gawe dapat makan. Itu yang terjadi. Inilah yang menjadikan bahwa mereka tidak mau berusaha. Sehingga terjadi apa? Mereka mencari Yesus bukan untuk mencari dan mengimaninya, tetapi hanya untuk mencari makanan saja. Nah, saudara, itulah gambaran dari Injil dan juga bacaan pertama yang melukiskan situasi dan kondisi umat Israel pada waktu itu. Tuhan Yesus membuat penggandaan roti bukan supaya mereka kenyang atau menentukan dirinya hidup pada Yesus tanpa bekerja. Tujuan mujizat Yesus supaya mereka juga bekerja memenuhi kebutuhan mereka sambil memohon dan percaya dengan penuh iman seakan memenuhi apa yang mereka perlukan asal mereka berusaha dan bekerja dengan tekun, setia serta tidak putus asa menghadapi damai tujuan hidup itu sendiri. Inilah tujuannya mengapa Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti. Seorang bekerja adalah seorang yang berusaha mencari mencapai tujuan dengan baik. Tentu hal itu dituntut suatu gerakan bersama dalam diri kita masing-masing. Dan hidup manusia yang meraih hidup kekal, yaitu bersama dengan Yesus. Hidup itu hanya ada dalam diri Yesus, tanda dan bukti kehadiran Allah yang memberi makanan rohani kepada kita manusia. Kita dapat meraih tujuan ini kalau kita bersama Yesus mengejar tujuan hidup sejati. Sumber makanan yang membawa keselamatan hanya ada dalam dirinya Yesus yang harus kita percaya dan kita imani. Di masa masih muda ini banyak orang mengejar tujuan, cita yang luhur yang tinggi dikejarnya supaya sukses di masa yang datang. Kalau kita mengandalkan diri sendiri tidak bisa. Kita harus mengandalkan juga Allah yang bekerja dalam pribadi kita masing-masing. Saudara, yang kedua dikatakan dalam Injil, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, Bapa Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang beri hidup kepada dunia. Itulah pesan Yesus kepada orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Kata Yesus ini menegaskan bahwa makanan yang utama adalah Yesus sendiri yang membawa hidup kepada kehidupan kekal bersama dengan dirinya. Perjalanan pesiarahan kita tidak hanya berhenti pada pemenuhan sarana lahiria atau jasmani saja, tapi akhirnya harus mampu menemukan, mengimani, dan percaya pada Yesus sang makanan rohani yang membuat kita mampu bertahan untuk kehidupan kekal. Makanan Yesus adalah makanan yang sungguh-sungguh mengubah kita dan menjadi anugerah bagi kita semuanya yang membawa kita kepada kehidupan baru bersama dengan dirinya. Makanan ini hanya diberikan oleh Bapa sendiri, istilah makanan itu sendiri. Kita hanya perlu datang kepadanya dan menerima Dia sebagaimana Allah mengutus Yesus pada diri kita. Pak Saudara, pelajaran yang dapat kita petik atau petik pertama, Injil ini mengajar kita untuk belajar mencari dan berhubungan dengan Tuhan Yesus sang santapan jiwa kita. Pada hari ini bersama rekan muda Katolik, mereka berusaha untuk bangkit kembali. Kita dukung usaha mereka supaya mereka semakin bersemangat hidup menggereja ya. Di sini ada 3 generasi. Saya sengaja mengundang Romo Siktus, generasi yang sudah sepuh ya, generasi menengah, generasi muda di sana pojok sana ya itu. Nah, 3 generasi yang berbeda. Romo itu 70-an, saya 50-an,
Romo Budi 40-an. Tentu lebih semangat Romo Budi kan, karena dengan tenaganya masih extra jos gitu ya, dia masih kemana-mana. Romo Situs yang sudah sepuh itu pun ternyata masih mau membantu di paroki Kepanjen. Itu luar biasa ya. Di usia sekian dan saya di paroki ini yang usia medior ini kadang-kadang males ya. Nah itu. Artinya ada semangat yang dibangun oleh 3 generasi ini untuk apa? Memajukan gereja dengan baik. Inilah contoh 3 generasi yang harus diladan oleh kaum muda Katolik ya, orang muda Katolik. Mereka tidak segan-segan untuk bekerja, berkarya, supaya mampu bersiarah memperoleh hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Santapan yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan kami mungkin berbeda sekali waktu saya masih muda ya. Saya pernah muda dulu ya, ganteng nggak kayak ini ya, gondol bisa nah, tidak. Pernah muda juga banyak yang tertarik dengan saya itu ya. Tapi saya milih jadi romo daripada menikah. Nah, itu panggilan saja ya. Nah, artinya apa? Pernah muda, pernah mengalami gejolak yang sama. Orang muda Katolik satu hal yang penting bahwa dia boleh berekspresi dalam gereja. Dia boleh mengekspresikan apa saja dalam gereja sebagai tanda kepedulian kepada gereja. Itulah yang kami inginkan, kami bertiga menginginkan supaya orang muda Katolik bukan hanya saat ini memulai lalu selesai, tetapi akan memulai seterusnya dan semakin bersemangat. Hidup menggereja, semakin semangat dalam mengambil bagian dalam hidup bersama. Yang paling penting malah kita mendukung kegiatan apapun yang mereka lakukan orang muda Katolik ini. Saya percaya dukungan orang-orang tua, dukungan dari Dewan Paroki, para romo di tempat ini akan memberikan semangat baru kepada kalian semua untuk menimba kehidupan atau menimba rahmat baru dari Tuhan. Makanya rohani yang akan menyehatkan, yang akan membawa kalian semuanya untuk mengalami cinta Tuhan. Saudara, pada hari ini secara khusus kita mendoakan orang muda Katolik yang pada hari ini mengawali perjalanan hidup mereka dalam membangun jemaat komunitas baru dalam hidup gereja. Semoga peran mereka hidup gereja sangat nyata dan terlibat dan semakin mampu menunjukkan esensinya sehingga mereka siap berjuang di jalan Tuhan dan berani berkorban untuk kita semuanya, untuk gereja dan Yesus yang diimani. Semoga usaha kita bersama untuk mendukung kegiatan orang muda Katolik ini akhirnya berbuah manis. Banyak orang, banyak muda Katolik yang berhasil dalam karya dan kerja, banyak terpanggil jadi suster dan romo ya. Siapa tahu dari mereka ini ada yang dari romo suster ya. Itu Gebi kata suster ya, jadi romo Gebi katanya. Kita ngomong dia. Nah sebagainya itu kan contoh-contoh kecil ya. Sehingga pada hari ini mari kita doakan mereka semuanya agar mereka setia dalam panggilan, tidak mudah goyah dengan berbagai tantangan ya. Satu kesulitan yang terjadi ketika mulai pacaran baik-baik menikah meninggalkan agamanya ya. Pesan kami orang tua-tua depan ini ya, orang tua semua tiga ini ya, setialah pada iman kalian, malah kita berusaha menggereja ini dengan baik. Kesetiaan itulah yang kami harapkan sampai pada akhir hidup kalian. Semoga istighfar sore ini membuat kalian semua bersemangat dalam mengasihi nilai Tuhan. Berkat Allah selalu menyertai kita semuanya. Malah kita bersama-sama beriman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya. Yang dengan dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam perkenanan Pontius Pilatus, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa
dengan perantaraan Yesus yang menghimbau kita untuk memperbaharui diri dan bertobat. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menggerakkan para pemimpin gerejanya agar tetap penuh perhatian kepada masa yang besar dan luas yang acuh tak acuh terhadap perwartaan Injil. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat yang benar-benar memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat baik jasmani maupun rohani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sosiawan, semoga Allah Bapa menerangi para sosiawan agar dapat menemukan cara-cara membantu mereka yang miskin dan kelaparan di tengah masyarakat yang tepat guna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa mencurahkan roh-Nya agar kita mengimani roti kehidupan sejati serta semakin menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, bagi umat di paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen yang saat ini mengalami sakit karena virus corona, baik di rumah sakit maupun isoman. Semoga Tuhan memberikan rahmat, kekuatan, kekebalan, ketabahan, keteguhan iman dan kesembuhan, dan bagi yang meninggal dunia, semoga Tuhan menganugerahkan hidup kekal, damai sejahtera, dan boleh memandang cahaya wajah Tuhan. Untuk Romo Marianto dan Romo Budi, semoga dalam tugas pelayanan ke umat dijauhkan dari sakit dan tetap setia. Untuk OMK di Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen, semoga Tuhan menganugerahkan rahmat yang berlimpah, yaitu untuk terbuka, menerima tanggung jawab dalam gereja, kreatif dan partisipatif untuk tumbuh kembang iman umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, keagungan dan kuasa-Mu menjadi tempat bagi kami bila kami mengakui Engkau dalam perkara besar maupun kecil di sekitar kami. Ajarilah kami mengimani Engkau, demikianlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah bersamamu.
Sembah kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, tunjukkanlah kepada kami anggur dan roti ini, jalan menuju kedamaian. Tunjukkanlah kepada Yesus Al-Masih yang telah menyerahkan dirinya sebagai rezeki kehidupan kami, serta berkat berkuasa dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sangsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia jalan hidup abadi. Dan ke surga kehadapanmu yang membuka pintu surga bagi kami. Maka melambungkan pada kemuliaan bagimu bersama para malaikat saka surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami disaksikan sejiwa dengan jemaat-jemaat sepada kesupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Hari ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dalam maut. Engkau telah menjadikan dia dan mengenai padanya nama segala nama.
Dalam hati ada Tuhan, kami kuduskanlah dengan roh-Mu, agar bagi kami tubuh darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika serahkan untuk masalah dengan rela, bisa ambil roti padamu, lalu memecah itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia seru padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian berkekal yang ditumpahkan bagimu. Dan bagi semua dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan Kristus disebut satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Hendrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan doa-doa kita dengan doa Yesus sendiri.
datanglah kerajaan-Mu di bumi, seseorang supaya percaya padamu, dan dengan demikian di warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kemungkinan untuk masyarakat saya kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku padamu. Yesus yang bersabda kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Setelah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai kehendak-Mu, dan kami dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Menghapus dosa dunia, diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, tetapi salah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa, umat manusia, Engkau menuntun kami dalam perjalanan hidup kami dengan sabda Yesus Putramu. Perkenankanlah rohnya membuka hati kami terhadap orang-orang sekitar kami, agar dapat saling membantu memenuhi lapar kami akan kebangkitan. Lah hidup yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Kudus Allah sepanjang segala masa. Terima kasih. Terima kasih kepada OMK yang hari ini bertugas yang mengawali suatu gerakan baru. Semoga kebangkitan OMK pada hari ini memberi semangat bagi kita semuanya, kepada mereka yang sudah mau memberikan dirinya untuk gereja. Yang kedua, untuk misa sementara kita nunggu. Minggu depan tetap ada misa di gereja ya. Sabtu sore jam 6 sore 18.00. Sabtu Minggu jam setengah 7 ya, setengah 7. Itu untuk perayaan UKST yang kita rayakan. Untuk misa harian kita nunggu nanti saya akan berunding dengan Romo Budi bagaimana untuk misa harian. Demikian Pak Saudara, mari kita mohon kepada Bunda Maria. Semoga OMK kita semakin berkembang, dilindungi oleh Bunda Maria dalam setiap langkah hidup mereka, dalam bekerja, menjajah hidup mereka menuju kepada apa yang mereka inginkan dan kita harapkan. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian ikhlas telah selesai. Thank you.